Pemerintah Amerika Serikat beberapa waktu lalu merilis sebuah laporan tentang situs pembajakan terbesar di dunia gitu ya. Yang bikin kaget, ternyata Tokopedia, Bukalapak, Shopee masuk bre. Windows kamu masih bajakan? Ganti original, malulah. Karena sekarang kamu udah bisa beli lisensi Windows original pakai GoPay dan OVO di cdkeysales.com. Tinggal klik link di bawah, masukin keranjang, tulis kode voucher TNT untuk dapat diskon tambahan, check out dan pilih metode pembayarannya. Kalau udah selesai, kamu akan dapat lisensi Windows original yang bisa langsung dipakai untuk mengaktifasi Windows kamu. Bukan cuma Windows, di cdkeysales.com kamu juga bisa beli software dan game original. Link lengkap ada di deskripsi. Dunia pembajakan sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Dan kalau dengar kata pembajakan, biasanya yang terlintas di kepala itu adalah pembajakan game, software, film gitu kan. Tapi sebenarnya yang namanya pembajakan bukan cuma tentang software, game, atau film. Barang-barang juga banyak yang dibajak. Kita dulu kenal istilahnya KW, tapi sekarang kita ada istilah baru namanya OEM. Terus ada lagi grade ori, grade A, grade B, grade C, terus premium dan segala macam. Itu intinya adalah pembajakan semua. Dan hal ini sudah berlangsung selama puluhan tahun. Karena seingat saya dari kecil itu yang namanya sepatu KW udah ada, terus baju KW juga ada, terus jam KW ada, sampai makanan juga ada KW-nya bre. Di Indonesia, masalah pembajakan ini masih belum menjadi prioritas. Karena kalau kita lihat secara skala negara maju dan negara berkembang nih, kita disebutnya berkembang, itu sebenarnya kita masuk dalam kategori negara miskin gitu ya. Kalau dari negara-negara besar itu, ngatain kita adalah third world country, negara dunia ketiga. Saya nggak tahu deh ada berapa dunia di sini, tapi yang pasti kita adalah kategori ketiga. Jangan-jangan cuma ada 2. Yang pasti menggunakan barang bajakan di Indonesia masih menjadi sesuatu yang sangat lumrah dan bukan sebuah pelanggaran kayaknya. Padahal yang namanya pembajakan juga berpengaruh terhadap orang Indonesia sendiri bre. Ini salah satunya ada perusahaan di Indonesia yang merugi miliaran rupiah akibat pulpen palsu dari Cina. Total ada 1,3 juta buah pulpen yang sudah dimusnahkan. Dan dari semua masalah pembajakan yang ada di Indonesia, dari barang-barang sampai software, film, dan game segala macam itulah ya, kita menjadi sorotan dunia bre. Dan salah satunya yang benar-benar concern akan masalah ini adalah pemerintah Amerika Serikat. Dan ini tidak mengherankan karena memang banyak banget barang-barang yang kita pakai itu dibuat sama orang-orang Amerika Serikat. Nah, di awal tahun 2022 kemarin ini, pemerintah Amerika Serikat lewat USTR, United States Trade Representative, membuat daftar website yang terlibat dengan piracy and counterfeit, pembajakan dan pemalsuan. Menurut pemerintah Amerika Serikat, pembajakan dan pemalsuan ini sudah menyebabkan kerugian finansial besar untuk mereka. Dan dari hasil pengamatan mereka, banyak pasar baik online maupun offline yang terlibat secara langsung menyediakan sarana dan menutup mata terhadap praktek pembajakan dan pemalsuan. Dan perilisan daftar ini tujuannya udah jelas untuk mendorong pemerintah masing-masing negara untuk aware bahwa masalah ini nih masalah besar dan ada di negara kamu dan silahkan cari cara untuk mengatasinya. Di sini USTR bukan hanya membuat daftar nama tapi juga menjelaskan apa yang sudah terjadi dan apakah sudah ada langkah yang dilakukan oleh pihak yang disebutkan untuk menanganinya dan juga ngasih saran langkah apa yang sebaiknya dilakukan. Yang masuk dalam daftar ini ada banyak banget dan sebagian besar mungkin kita nggak kenal. Jadi di sini kita akan bahas beberapa aja yang jadi sorotan tech and tips. Sesuai dugaan kita ada banyak banget website yang memang memberikan layanan untuk mengakses barang-barang bajakan yang mungkin nggak asing buat kita, itu masuk ke dalam daftar ini. Dari situs torrent, streaming portal, sampai website yang biasa digunakan untuk host atau tempat menyimpan data-data bajakan untuk bisa di-download sama orang. Ada RARBG, Root Tracker, Pirate Bay, 1337X, dan ada lagi satu torrent-based streaming app bernama Popcorn Time yang baru aja ditutup. Dan yang menarik dari Popcorn Time ini adalah ada satu orang yang udah ditangkap di Denmark itu ya, tapi ternyata yang ditangkap adalah operatornya, bukan si pembuat websitenya. Tapi yang pasti dari semua list yang tadi sudah disebutkan gitu ya, dan beberapa lainnya, kita udah tahu bahwa memang mereka menyediakan layanan untuk barang-barang bajakan dan kita tahu itu melanggar hukum. Dan kita sebagai pengguna kalau sampai download dari tempatnya dia, kita juga harus tahu bahwa kita juga ikutan melanggar hukum. Mau bilang nggak punya duit nggak bisa menjadi justifikasi bahwa kita boleh melakukan hal tadi. Tapi ada beberapa nama dari list ini yang menarik perhatian saya yang tadi udah saya sebutin di awal gitu ya. Ada Tokopedia, Bukalapak sama Shopee. Ngapain coba kok mereka bisa masuk? Padahal mereka kan cuma sekedar marketplace. Dari artikel yang dirilis USTR dijelaskan detail tentang apa yang terjadi. Untuk Bukalapak tertulis
tertulis bahwa mayoritas barang yang dijual di sana tidak asli dan terang-terangan dikasih label replika. Dari Bukalapak sendiri sebenarnya udah ada sistem pelaporan jika ada barang bajakan, tapi prosesnya dijelaskan di sini terlalu lama. Ditambah lagi proses takedown-nya tidak membuat orang jera. Karena walaupun akunnya udah ditutup, orang masih bisa bikin akun baru untuk kembali menjual barang KW dengan bebas. Ditambah lagi prosesnya juga kurang transparan. Jadi setelah ada laporan, action apa yang sudah diambil kurang jelas. Kemudian Shopee juga masuk dengan masalah yang kurang lebih sama. Tapi di sini bukan cuma Shopee Indonesia, melainkan Shopee secara global. Khususnya Shopee di Asia Tenggara, Amerika Latin, dan Eropa. USTR menilai di pasar-pasar tersebut angka penjualan barang KW dan bajakan sangat tinggi. Bahkan kalau di Shopee Indonesia, software bajakan di sini ada banyak banget. Bahkan yang jual subscription yang abal-abal itu juga banyak banget. Yang harusnya 50.000 sebulan, dia jual 10.000 untuk 1 tahun. Kok bisa gitu? Kemudian hampir sama seperti Bukalapak, Shopee dianggap sangat lamban dalam mengambil langkah jika ada laporan soal barang bajakan. Ditambah lagi tidak adanya sistem yang mencegah orang untuk mengulang lagi perbuatannya. Lapaknya ditutup masih bisa buka baru, akunnya ditutup masih bisa bikin baru lagi. Dan terakhir adalah Tokopedia yang kali ini mau nggak mau memang khusus untuk pasar Indonesia. Terpantau di Tokopedia banyak lapak yang menjual pakaian, kosmetik, dan aksesoris KW, buku bajakan, dan masih banyak lagi. Tapi masih agak mendingan sih karena banyak right holders yang melaporkan bahwa sistem Tokopedia menangani hal ini sudah cukup baik. Walaupun beberapa right holders lain masih menganggap sistemnya kurang. Kasusnya masih sama seperti yang terjadi pada Bukalapak dan Shopee, tidak ada sistem yang bisa membuat jera pelaku dan bisa mencegah mereka untuk mengupload barang KW lainnya. Tapi tenang dulu, jangan buru-buru protes, kok cuma kita yang dijadiin sorotan, terus nanti buru-buru kamu bikin komen di mana-mana gitu ya, nggak terima. Jangan bre, karena bukan cuma Indonesia. AliExpress juga masuk, beserta ada beberapa marketplace asing lain yang saya nggak tahu satu-satu namanya apa. Salah satu yang saya baca adalah DHgate dari Cina. Di sini kita nggak bisa menyalahkan marketplace secara sepihak karena memang susah sih. Kita mau coba sistem gimana? Orang mau bikin akun masa mau diblokir, kan nggak bisa. Dan yang membuat para penjual ini masih rajin menjual barang bajakan adalah karena memang pembelinya masih ada. Dan selama pembeli ini masih terus ada, maka bisnis bajakan juga akan terus ada. Tapi apakah hal ini akan membawa dampak negatif untuk kita? Masih belum tahu sih. Tapi zaman dulu itu pernah ada satu kejadian yang akhirnya membuat Indonesia sempat kena blacklist. Jadi sempat ada waktu di mana di Indonesia itu terkenal ada banyak hacker atau lebih tepatnya karder. Orang yang nyuri kartu kredit untuk belanja online. Saking banyaknya orang Indonesia yang dituduh melakukan carding, akhirnya banyak situs marketplace luar yang memblokir Indonesia. Mereka nggak mau ngirim barang ke Indonesia. Dan seandainya hal tentang pembajakan ini berlangsung dan kita benar-benar membuat image bahwa kita ini pengguna bajakan dan nggak mau berhenti, apakah mungkin kita akan di blacklist dari daftar ekspor negara-negara besar? Tapi yang pasti di sini kita udah tahu bagaimana pandangan mereka terhadap kita. Dengan adanya list ini, dengan adanya Tokopedia, Bukalapak, dan Shopee masuk, berarti kita tahu kurang lebih orang Amerika dan mungkin negara lain juga memandang kita sebagai pengguna aktif barang-barang bajakan. Ditambah lagi track record netizen Indonesia di mata dunia juga kurang bagus. Terkenal sebagai netizen yang kurang sopan katanya. Jadi apakah kita akan meneruskan menyebarkan image negatif kayak gini?